Om Swastiastu. Umat sedharma yang terkasih, semoga selalu dalam lindungan Hyang Widi. Kita bertemu lagi dalam tayangan bertajuk Pesan Bijak. Yang bijak itu bukan dari saya, tetapi yang bijak itu adalah pesan-pesan yang saya kutip dari berbagai kitab untuk kita jadikan renungan dalam tayangan ini. Karena itu pesan bijak ini adalah tayangan yang singkat saja, agar tidak menyita waktu kita yang berlebih. Kali ini saya ingin mengajak kita semua merenungi situasi sosial budaya politik yang dipenuhi dengan berbagai kebencian dan saling mencegal, bahkan saling melaporkan ke polisi. Di media sosial berhamburan caci maki, ujaran kebencian dan sejenisnya, membuat hati dan jiwa kita kotor semuanya. Pertentangan begitu tajam dan masalah pun sering berakhir sampai ke pengadilan. Padahal pengadilan duniawi tidak selamanya adil, bahkan sering terkesan sebagai ajang balas dendam. Apalagi ada yang menyindir hukum kita bisa dibelokkan sesuai kebutuhan, bahkan hukum bisa dibeli. Padahal kalau kita hidup dalam suasana yang penuh kerukunan berlandaskan ajaran agama, tidak ada pengadilan yang lebih adil dibandingkan pengadilan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sayangnya, tempat pengadilan itu adalah ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Di dunia akhiratlah kita diadili seadil-adilnya. Karma kita, perbuatan kita selama hidup diadili di dunia sana. Perbuatan kita yang baik yang kita lakukan, baik pula tempat kita di alam sana. Buruk karma kita di dunia, tempatnya pun akan buruk di alam sana. Maka dikenallah ada istilah sorga dan neraka. Sorga untuk kedamaian tanpa batas, neraka untuk menjalani hukuman akhirat. Pengadilan akhirat pun tidak berjenjang sebagaimana yang kita alami di dunia ini. Ada pengadilan negeri tingkat pertama, ada pengadilan banding, pengadilan kasasi, dan seterusnya. Di akhirat kita hanya sekali dihadiri dan final. Kitab Bhagavad Gita percakapan 9 sloka 20 menyebutkan Samoham sarva bhutesu name devasya stiti na priya ya bujanti tumam bhakteya mayi tetesu kapi aham. Terjemahan bebasnya, aku bersikap sama terhadap setiap makhluk. Tidak ada yang aku benci dan tidak ada yang aku kasihi. Akan tetapi mereka yang memujaku dengan penuh rasa bakti, maka dia akan selalu bersamaku dan aku ada pada dirinya. Itulah keadilan yang sejati. Setiap orang dari manapun berasal, semuanya dipandang sebagai hal yang sama. Bahwa hukuman bisa berbeda di alam sana. Ada sorga, ada neraka. Itu semata-mata karena perbuatan kita yang berbeda di dunia. Bukan karena Tuhan pilih kasih kepada setiap makhluknya. Tuhan Maha Penyayang dan Maha
pengasih. Tetapi sifat itu tak mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Seperti orang tua yang sesekali memarahi atau menegur anaknya, bukan dalam pengertian tidak sayang, tetapi memberi pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan yang buruk. Maka kalau ada pahala atau kejadian buruk yang kita terima di dunia ini, orang sering menyebutkan itu cobaan Tuhan. Kalau tahu itu cobaan Tuhan, segeralah minta ampun dan bertobat. Sehingga ketika kita diadili di dunia sana, persoalannya menjadi lebih jelas. Bertobat untuk perbuatan yang buruk adalah kata lain dari mendekatkan diri kepada Tuhan. Bertobat, mau tak mau berarti kita memuja Beliau yang Maha Suci. Bukankah kita Bhagavad Gita sudah menyebutkan, mereka yang memujaku dengan penuh rasa bakti, maka dia akan selalu bersamaku dan aku ada pada dirinya. Masalahnya sekarang, apakah kita benar-benar mau lebih dekat atau selalu dekat dengan Sang Maha Kuasa? Atau kita baru ingat Tuhan kalau dalam keadaan berduka, entah itu saat sakit atau kemalangan yang lain. Saat kita ditangkap karena korupsi, kita baru teringat Tuhan dan bilang ini cobaan. Tapi saat kita bersenang-senang menikmati hasil korupsi, kita lupa memuja Beliau. Seharusnya kita selalu berbuat baik. Jangan berbuat yang jahat seperti melakukan korupsi. Kalau jiwa kita sudah bersih dan selalu dekat dengannya, maka pantulan kemahabesaran Tuhan akan bisa kita rasakan dalam batin. Kita bisa menganalogikan Tuhan ibarat cahaya saat kita bercermin. Kalau cermin kita kotor dan berdebu, maka pantulan cahaya sangatlah buram. Kalau cermin itu bersih, maka cahaya yang dipantulkan terang dan jernih. Padahal kadar cahaya itu sama saja besarnya. Masalahnya ada pada cermin yang memantulkannya, bukan pada cahaya. Maka kembali kepada sang pemilik cermin, yakni kita sendiri. Apakah kita sudah bersih secara rohani untuk menerima cahaya dari Tuhan, sehingga cahaya itu bisa kita jadikan sesuluh dalam kehidupan ini? Atau kita biarkan cermin dalam diri kita kotor, sementara cahaya tidak pernah bertanya apakah cermin itu kotor atau tidak. Cahaya tetap memancarkan sinar tanpa peduli bagaimana kondisi sang penerima cahaya itu. Kitab Bhagavad Gita jelas menyimpulkan kasih sayang Tuhan dalam mengadili umatnya tidak pernah pilih kasih. Minta ampun dan bertobat sangatlah penting. Ibaratnya perbuatan itulah yang bisa membersihkan cermin agar cahaya Tuhan bisa kita terima lebih jernih. Pada sloka 30 kitab Bhagavad Gita percakapan 9 disebutkan dengan gamblang, walau orang yang paling berdosa sekalipun datang kepadaku, memujaku dengan penuh rasa bakti tanpa menyimpang,
maka orang seperti itu diterima sebagai orang yang suci karena dia memiliki itikat yang benar. Marilah kita selalu membersihkan cermin batin kita dengan lebih mendekatkan kepadanya dan hindari perbuatan yang buruk, mencaci, memaki, berkata kasar, dan saling bermusuhan. Gunakan media sosial dengan baik, karena semua ini adalah anugerah dari Tuhan pula. Sampai jumpa. Rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om